Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita sudah masuk dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab jual beli. Kita masuk pada bab berikutnya, babun nahi an bai'il mar'i ala bai'i akhihil muslim. Bab larangan membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah salah seorang kalian, sebahagian kalian menjual ataupun membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Hadis ini ikhwah azallahu wa iyyakum, maksudnya membeli barang yang sudah dibeli ataupun yang sedang dibeli, yaitu ketika terjadinya transaksi jual beli, ya, transaksi jual beli. Kemudian ketika transaksi jual beli itu sedang proses tawar menawar, kemudian datanglah yang lain, yang membeli barang yang sedang diproses tersebut. Ini nggak dibolehkan. Tapi nanti kita jelaskan di sini penjelasannya bagaimana bentuknya, mengapa tidak dibolehkan. Wa fi riwayatin illa ayyudzana lahu, dalam riwayat yang lain kecuali saudaranya tersebut memberinya izin untuk membeli. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirul badi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan barang milik orang dusun, orang kampung. Ini sudah kita bahas di kajian lalu. Wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan tanajus. Beli tanajus ini akan dibahas berikutnya. Tapi tidak Pak, jual beli najasyi ini ikhwah, di saat seorang membeli satu barang, kita katakan sajalah membeli HP, ya. Seorang membeli HP ini harganya harga 2 juta misalnya, ya, harga 2 juta. Kemudian tiba-tiba datang orang lain, dia katakan, berapa bang? Babang jual 2 juta. Dia sudah cocok nih, pembeli sudah cocok. Kata yang datang yang ketiga, udah aku beli 3 juta.
Ya tentunya penjual jualnya dengan siapa? Hah? Dengan yang kedua kan? Dengan orang yang kedua. Kemudian akhirnya si pembeli yang pertama, ya sudahlah biar saya beli 3 juta. Nah gitu ikhwan. Dan sebenarnya orang kedua itu tidak ada maksud untuk membeli. Hanya untuk apa namanya? Manas-manasin. Untuk manas-manasin. Demikian ikhwah, supaya naik harga yang sudah disepakati. Sebab kalau sudah 2 juta sudah deal. Tapi ketika ada datang orang ketiga, dia mau beli juga, udah saya beli 3 juta pak, bisa bagus tuh barangnya, mantap kali ini barangnya, jarang ku dapat, nah, begitu, ya, cun kali ini, kira-kira. Demikian. Jadi kalau seperti itu, akhirnya yang pembeli pertama ini kan panas, udah aku beli, nah, begitu. Padahal yang kedua tadi, orang ketiga tadi itu tidak ada niat untuk membeli, hanya manas-manasi saja. Ini dikatakan najasyi. Nah, itu manasin orang yang membeli. Sekarang ada bentuk jual beli najasyi ini, dia manasin si penjual. Misalnya si A tadi membeli barang dari si B, ya, dari si B. Berapa ini? 2 juta. Ya, 2 juta kata si penjual, si B. Ya udahlah, oke. Kata si A yang membeli. Datang orang ketiga, datang si C. Berapa dibeli? 2 juta. Dah, dari aku aja dengan spesifikasi yang sama ku jual 1,5 juta ini barangnya. Tentu pembeli milih yang mana? Yang dari C. Kemudian karena si penjual malas, dia pula udah 1,5 juta, angkat. Padahal tadi sudah sepakat 2 juta. Padahal si C itu tidak ada maksud untuk menjual barang, hanya manas-manasi si penjual. Ini namanya jual beli najas, khidah, ada penipuan di sana, ya. Dan ini tidak dibolehkan. Demikian. Termasuk juga ikhwah yang pernah saya lihat di Kampung Lalang, jual jam di kaki 5. Ya, orang kampung datang dari Stabat, dari Tanjung Pura, yang mungkin baru-baru panen kan, dia pun nengok-nengok jam di pinggir jalan itu. Udah, berapa nih bang? Ini 300.000. Seiko 300.000. Gitu kira-kira. Datang kawan yang lain, kawan si pedagang juga ini. Bagus sekali itu bang, udah bang, aku aja yang beli bang, ini bagus sekali ini barangnya, begitu. 300.000 kan, betul kan? 300.000 kan, begitu kan? Tengok, ini asli barangnya ini. Demikian, udah aku aja yang beli. Orang kampung tadi kan nggak ngerti politik, apa namanya, tipu-tipu kampung lalang, iya kan? Nggak ngerti dia. Akhirnya, ya udahlah aku aja beli. Padahal bukan Seiko asli, misalnya Seiko palsu. Ini juga najasyi, ya. Jadi jual-jual cara-cara seperti ini, khidah seperti ini, penipuan halus seperti ini, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi itu disebut dengan jual beli najasyi, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seorang itu membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Ya seperti tadi itu, sudah, kalau tadi kan najasyi tadi kan pura-pura. Ya. Kalau ini betulan. Berapa itu? 2 juta. Datang ke temannya. Jual berapa, Bang? 2 juta. Dah, aku aja beli ya. Aku aja yang beli 2 juta, atau aku beli 2,5 juta lah. Dah, dikasih. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kalau yang najasyi tadi itu pura-pura, kalau ini betulan, dan tidak dibenarkan seperti itu. Kecuali kalau saudaranya mengizinkan. Ya udahlah bang, jual aja ke dia 2,5 juta, nah begitu. Tapi ingat, yang bentuk yang kedua ini betul-betul mau beli dia. Mungkin dia sudah suka dengan barang tersebut, akhirnya dia beli. Demikian ikhwah. Kalau najasyi tadi apa? Itu pura-pura. Ya, pura-pura, enggak betul mau beli. Wala yakhtub ala khidbati akhih. Tidak boleh dia meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Ini bagaimana ikhwah? Maksudnya apabila
si wanita sudah setuju dengan pinangan tersebut, berarti tinggal menentukan hari hanya. Dalam kondisi seperti ini, ya, tidak boleh ada laki-laki lain yang datang melamar, meminang. Memang iya, selama janur belum melengkung masih bisa batal. Ya kan, masih bisa batal. Wong sudah nikah pun bisa batal. Demikian. Tapi kode etiknya, ini ya. Kita harus beretik nih, ya. Gak boleh asal omon-omon aja. Jadi kode etiknya ikhwah, gak boleh kalau sudah diterima seperti itu. Ya, sekarang seorang wanita, ya, datanglah yang melamar. Ya, dia mungkin pegawai rendahan, gaji 2 juta, 3 juta. Kemudian juga orangnya soleh, tampang pas-pasan, 6,7, 6,5 gitulah kira-kira. Ya kan? Diterimalah lamaran dia. Udah, tinggal belum menentukan hari H. Kalau datang laki-laki kedua misalnya, dia manajer, orangnya ganteng, soleh lagi. Kira-kira kalau antum punya anak gadis, pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Hah? Yang kedua. Demikian. Ya kalah tender lah yang pertama. Kalau dibiarkan boleh masuk proposal berikutnya. Demikian ikhwah. Ini yang nggak dibolehkan. Tapi kalau belum ada penentuan boleh. Misalnya nih, masuk proposal 1, proposal 2, proposal 3. Ya, masing-masing dibandingkanlah, ya, dibandingkan, kemudian investigasi gitu kan, perbandingan A, B, C, D. Kalau masalah face, tampang, A 5,5, indikator 6 misalnya, B 7, C 4,5. Dah, masalah tampang. Nanti apa? Pendapatan sekian, ya kan? Apalagi misalnya kesolehan lebih kurang. Nanti dijumlahkan, dibagikan dengan jumlah nomor itu. Siapa yang jumlah rata-rata, kan gitu ya. Kalau namanya bisa dirojihkan mana yang paling bagus. Kan bisa ikhwah. Ya, asalkan datanya valid. Itu dia. Kan data ini enggak valid masalahnya. Kalau masalah masalah berita-berita ini kan kadang-kadang enggak valid. Itu ikhwah. Kalau seperti ini, dia masih boleh pilih, ya, seperti seorang sahabiah namanya Fatimah binti Jahsh. Intinya seorang sahabiah, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 3 orang sahabat, Muawiyah, Abu Jaham, dan Zaid bin Harithah. Ini bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, fa amma Muawiyah tu farajun sa'lu. Adapun Muawiyah orangnya miskin. Tapi pada waktu itu dia belum jadi khalifah. Ya. Orangnya miskin. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham la yadha'asahu an atiqihi. Dia enggak pernah menurunkan tongkatnya dari bahunya. Jadi siap libas. Silap libas kira-kira. Fa alaiki bi Zaid, fankihi Zaid. Nikahlah dengan Zaid. Itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang begini boleh. Ya, proposal masuk itu boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi selama belum ada kesepakatan, maka dibolehkan. Demikian ikhwah. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, maka tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar oleh dilamar oleh saudaranya. Ingat, yang sudah disepakati. Hatta yadharoha, kecuali kalau dia sudah putuskan, udah cocok, terakhir putus, maka barulah boleh laki-laki kedua masuk untuk melamar. Itu ikhwah, ya. Ini yang dimaksud dengan la yakhtub ala khitbati akhih. Jangan dia melamar wanita yang sudah dilamar oleh temannya ataupun saudaranya, maksudnya sudah diterima lamarannya. Demikian ikhwah.
sebenarnya kenapa sih nggak dibolehkan? Ikhwah, itu kan suatu hal yang menggoda. Jangankan sudah dilamar ikhwah, sering kejadiannya ketika seorang akhwat itu dilamar oleh seseorang, itu baru berdatangan info. Ini ada ikhwan, ini ada ikhwan, itu ada. Itu ketika proses, belum lagi persetujuan. Itulah diantara cobaannya. Tapi kalau nggak ada yang ngelamar, tak ada, seolah-olah tidak ada pria di muka bumi ini. Kira-kira kok nggak ada yang ngelamar begitu. Itu ikhwah. Jadi itu merupakan satu godaan. Oleh karena itu ya, dilarang melamar wanita yang sedang dilamar sampai dia tinggalkan. Kalau dia putus, silakan masuk. Demikian ikhwah. Itulah yang dimaksud dengan wala yakhtub ala khitbati akhih. Jangan dia melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Wala tas'alul mar'atu talaq ukhtiha. Janganlah seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan saudarinya. Maksudnya kalau seorang laki-laki memiliki 2 orang istri, ya, tidak boleh salah seorang istrinya itu menyuruh suaminya mentalak istrinya yang lain. Litakfi'a ma fi inaiha, agar dia itu bisa menumpahkan isi apa yang ada di dalam bejananya. Artinya tujuannya agar uang belanjanya itu untuk dia semua. Nah, ini nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini intinya adalah tidak boleh seorang istri meminta suaminya untuk menceraikan istri istri suami yang lain, bukan suami istri yang lain. Istri suami yang lain. Yang lain ini suaminya istri yang lain, istri si suami yang lain. Ah, itu dia baru pas. Ya. Tidak boleh seorang istri meminta cerai istri si suami yang lain, nggak dibolehkan. Ya, karena masalahnya kalaupun dia memintakan cerai harus ada alasan yang syar'i. Tapi kalau hanya sekedar masalah cemburu, ya, masalah dikarenakan tidak minta izin, ini belum disebut dengan alasan syar'i. Demikian ikhwah. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang pengajian-pengajian kita, mereka sudah menerima poligami. Saya tanya, gimana Bu? Kami terima Ustaz. Ini syariat. Syarat cuma satu, jangan suami kami. Kalau suami yang lain, tegakkan syariat gitu kira-kira. Itu aja sih syaratnya, satu itu, jangan banyak-banyak. Demikian ikhwah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lain. La yahillu li mu'minin ayyabta ala bai'i akhihi. Tidak boleh seorang mukmin membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Wala yakhtub ala khitbati akhihi, dan janganlah dia melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, hatta yadhara, hingga dia memutuskannya. Jadi kalau si laki-laki yang pertama yang melamar yang sudah terima itu diputuskannya, maka bolehlah masuk laki-laki kedua. Demikian ikhwah. Jadi gimana kalau nadhor? Boleh nggak nadhor belum ada di keputusan? Misalnya kan biasanya kalau seorang ikhwan nadhor sini belum ada keputusan, ada akhwat yang lain dinadhor lagi belum ada keputusan, dia ada lagi nadhor lagi belum ada keputusan, atau sebaliknya si akhwat juga nadhor dengan ikhwan ini belum ada keputusan, nadhor dengan ikhwan di sini belum ada keputusan, ya sama posisinya. Kira-kira gimana? Masih boleh nggak untuk dilamar yang begini? Atau boleh nggak dinadhor seperti ini? Gimana kira-kira? Misalnya nih, namanya si Budi, ada sini si Budi? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada nama Budi? Oke, kita pakai nama Budi. Budi mau mencari seorang istri, pasangan hidup.
Ya, dia cukup selektif. Akhirnya dia nazar dengan akhwat A. Belum ada jawaban, ada akhwat B yang juga mau nazar lagi dengan akhwat B. Kemudian belum lagi ada kesimpulan dengan akhwat B, nazar dia dengan akhwat C. Dah? Kira-kira boleh nggak begitu? Supaya dia pilih, dia memilih. Ikhwah, dalam masalah hukum nazar boleh, nggak ada masalah. Tapi resikonya dia akan disebut para akhwat Abu Nazar. Tapi secara hukum boleh. Sama dengan akhwat juga. Akhwat siapa? Budiwati misalnya. Budiwati misalnya. Ini Budi, ini Bapak Wati, ini Wati ya misalnya. Wati, si Wati dinazar dengan ikhwan ini, belum selesai nazar dengan ikhwan B, nazar dengan ikhwan C, boleh nggak kira-kira? Ya nggak ada masalah. Secara hukum boleh, tapi tidak ada pula yang mengatakan ummu nazar. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu proses dalam pelamaran, proses khidbah, belum penentuan. Selama itu terjadi, maka boleh silakan. Tapi dengan catatan memang dia benar-benar ingin menikah, bukan sebagai seorang yang sedang berkelana nazar. Niatnya belum kuat sekali untuk menikah, tapi ya coba-coba. Maka dalam masalah ini nggak dibolehkan. Kuat dulu dia mau nikah, baru dia boleh nazar. Ya. Seperti yang kita katakan tadi juga boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi itulah resikonya. Ya, dia akan ditandai akhwat. Akhwat ini kan yang sudah ngaji, mereka juga punya paguyupan. Ya, mereka punya paguyupan, mereka juga punya grup. Hati-hati akhwat, ana jadi korban. Korban apa? Korban nazar. Siapa ikhwannya? Fulan. Nah, nanti akhwat yang lain nggak mau lagi tuh nazar. Demikian. Ya itu hak mereka lah. Ya, hak mereka. Demikian ikhwah. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, min fiqhil bab, di antara fikih bab, tahrimu bai'ir rajuli ala bai'i akhi. Haram hukumnya seorang itu membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Wa suratuhu, bentuknya adalah ayyashtariya rajulu syai'an, seorang membeli sesuatu, wa huma fi majlisil aqdi, dan mereka berdua masih berada di majelis jual beli, masih berada di majelis transaksi, belum putus, maksudnya belum putus, kita katakan masih di kedai lah, masih tawar menawar. Lam yatafarraqa wa khiyaruhuma baqin, mereka belum berpisah dan mereka masih punya hukum hak khiyar. Masih ingat kan hak khiyar? Akhir ini ikhwah, al-bai'atani bil khiyar, seperti yang telah kita pelajari, bahwasanya proses transaksi itu ada hak pilih. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Artinya bagaimana? Selagi si penjual dan si pembeli masih berada di tempat transaksi, maka mereka punya hak khiyar, punya hak untuk melanjutkan jual beli tersebut sampai selesai atau membatalkannya. Bahkan kalaupun sudah deal dengan satu harga, namun tiba-tiba dibatalkan, maka masih boleh. Misalnya jual beli HP, kita katakan udah cocok nih, udah cocok, si pembeli juga sudah dibungkus-bungkusnya, tapi si penjual masih di situ, belum dibawa, belum dikasih juga duitnya. Bang, nggak janji lah bang. Loh kenapa bang? Iya kok tiba-tiba kepingin dibatalkan aja gitu kan. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Boleh, itu hak dia. Karena belum apa tadi? Belum berpisah. Demikian. Bukan hanya pembeli yang membatalkan, penjual pun bisa membatalkan. Misalnya sudah selesai lah, oke, sudah bungkus-bungkus, ya, sudah masuk dalam plastik, harganya deal 2 juta, datang orang dalam, ada ordal dalam, ordal,
kemurahan itu, rugi kita. Modalnya 2.200.000. Karena dia belum terpisah, maka si penjual boleh membatalkan. Bang, maaf, kami nggak jadi menjual. Kalau abang mau 2,5 juta, oke. Kalau nggak jadi jual. Boleh nggak? Boleh. Sama dengan pembeli. Demikian ikhwah. Malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Tapi kalau sudah terpisah, uang sudah diberikan, barang sudah dibawa, sudah terpisah mereka, sudah pergi beberapa blok lah si penjual ini. Tiba-tiba balik dia, bang, nggak jadi bang. Oh, barang yang sudah dibeli tidak bisa dipulangkan. Teliti sebelum membeli, kan gitu, kan bisa begitu. Makanya itu hak si penjual. Kecuali kalau si penjualnya rela. Kenapa bang? Ini bang, boleh ya nggak jadi saya beli? Oh jangan, kan nggak boleh. Abang balikan handphone, abang pun boleh abang balikan ke saya, misalnya begitu. Itu sudah marah itu kan. Tapi dia sudah rela, boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau hak dasarnya boleh dia untuk menolak. Nggak bisa dikatakan, bang, kan belum dibuka, masih baru, wanginya pun baru, belum dibuka lagi segelnya, bahkan masih dalam plastik pun. Abang masih klip-klip, kenapa nggak boleh dipulangkan? Kalau sudah terpisah, itu hak penjual mengatakan tidak. Sama juga dengan penjual. Sudah terpisah, dikejar penjual, dikejar, bang, kenapa? Bang, nggak jadilah. Kata si boleh, nggak bisa bang, ini sudah jadi punya saya. Demikian ikhwah. Ya, itu namanya kalau sudah terpisah, maka masing-masing tidak lagi punya hak khiyar. Kalau dia masih di tempat transaksional di tempat tersebut, maka masing-masing punya hak. Itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Itu kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, sering juga penjual ini dia punya punya cara supaya si pembeli ini segan untuk tidak jadi membeli. Kira-kira kalau antum tahu apa yang antum merasakan? Ini yang kita rasakan aja ya. Seperti misalnya si pembeli menurunkan bang, ini bagus bang, baju ini bagus bang, ini juga bagus, ini kalau bagus udah diturunkan dari udah 5-6 begitu. Kalau sudah seperti itu kan biasanya pembeli segan untuk menolak, untuk nggak jadi beli. Tengoknya sudah banyak, sudah capek kawan, ambil dari atas, gitu kan. Itu ikhwah. Kalau kami dulu waktu jual jam, itu bang yang disuruh, oke keluaran. Itu bang, udah 10 jam, nggak jadi bang ya, ngangkut. Rasanya macam mau diletup kira-kira. Ya tapi kan masuk sabar, itu masih di situ, masih boleh membatalkan, nggak jadi beli. Ya gimana, sudah dikeluarkan semua jam-jam itu. Ya itu hak dia. Demikian. Kalau sekarang penjual mengatakan, abang tunjuk aja, tengok dari jauh. Nggak bisa, nggak tengok dari jauh, gitu kan? Ya itu kalau begitu. Tapi risikonya nggak mau beli jadinya, kalau tengok dari jauh. Itu ikhwah. Jadi ya seorang penjual memang harus banyak sabar dengan sang pembeli. Ya, banyak sabar dengan sang pembeli. Taib. Fayati rajulun. Jadi di saat mereka sedang terjadi proses transaksi jual beli, ya, belum berpisah, masih di tempat. Fayati rajulu wa yu'ridu 'alal mushtari sil'atan mislama ishtara au ajwadu bimisli samaniha au arkhas. Udah, di saat seperti itu tiba-tiba datanglah seorang pembeli. Sebentar. Tiba-tiba datanglah seorang penjual yang menawarkan barang yang lebih bagus tapi harganya sama atau harganya lebih murah. Misalnya ini HP ini harga pasarannya 2 juta. Udah cocok harga tapi belum pisah. Tiba-tiba datang pembeli yang lain. Penjual yang lain. Kalongan saya bang, yang HP seperti ini harganya 1,5 juta.
Gimana? Mau beli punya abang itu atau punya saya? Kan gitu. Sama-sama ori. Ini nggak AKW begitu. Atau Bang, kalau 2 juta, misalnya kalau iPhone 2 juta. iPhone berapa 2 juta? Nggak ada ya? Yang sudah lama-lama adalah yang second. Ya, iPhone 6, iPhone 7 2 juta kan? Itu berapa Bang beli? 2 juta. iPhone berapa? iPhone 7. Udah, dengan saya 2 juta iPhone 10. Siapa yang nggak belalak kan gitu. Tapi ini dia datang di proses seorang sedang jual beli. Ya, si pembeli tentunya ingin dengan harga segitu kalau dapat spesifikasi yang lebih tinggi, maka itu akan lebih bagus. Demikian ikhwah. Atau tadi sama-sama iPhone 7 tapi harga lebih murah. Nah, demikian. Ya, kita kan pembeli, yang namanya pembeli ingin barang yang terbagus dengan harga yang paling murah. Kalau bisa gratis, kalau bisa, tapi nggak gratis karena jual beli. Itu ikhwan. Itulah dia bentuknya. Au yaji'ul ba'i fayatlubu ma ba'ahu bi aktsar min samanihi alladhi ba'ahu minal awwal hatta yandam fayafsahu al-aqd. Atau datang si penjual fayatlubu ma ba'ahu bi aktsar min samanihi, dia meminta apa yang dijualnya lebih besar, lebih mahal dibandingkan apa yang dijual oleh yang pertama, sehingga si pembeli merasa menyesal. Akhirnya dia batalkan jual beli tersebut. Itu ya, namanya juga kalau ada yang lebih murah atau enggak lebih murah, sama harganya tapi lebih banyak. Misalnya antum beli apa ya? Kalau beli banyak itu apa biasanya ya? Apa biasanya? Coklat. Oke, coklat ya. Nggak keren, yang bagus lah contohnya. Jeruk, oke jeruk. Nah, pokoknya yang lebih familiar. Jeruk, ya. Jeruk sekilo sekarang kalau agak sedang-sedang berapa? 10 apa 20? 10 lah, oke 10. Udah. Datang si penjual yang lain, ya, Bang, dengan besar sebegini, jeruknya sama dengan saya, bukan 1 kilo 10.000, 10.000 3 kilo katanya. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau itu? Iya jelas mau. Itu kan sudah jelas, bukan berarti dibuat jeruk sekarang mangga 15.000. Turunlah kawan dari mobil, tengok rupiah 15.000 per setengah kilo, kecil di bawah itu setengah kilonya. Awak dah turun dari mobil. Mau naik mobil lagi agak gengsi. Rupanya setengah kilo di bawah. Demikian 15.000 5 on. Di bawahnya 5 on kecil kali, hampir buram gitu pun nggak terbaca. Dari dekat 1 meter baru kelihatan. Itu ikhwah. Atau misalnya buah naga 10.000 per kilo, dia tuh segede-gede, depannya tuh 10.000 per kilo, jelas. Iya bang, 6 kilo apa 2 kilo bang, sekian loh. Tapi kan 10, itu yang bawah bang, tuh yang udah kerinyut tuh yang bawah tuh, itu 10.000 sekilo. Ini mana dapat 30.000 yang ini. Nah, itulah model penjual. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini, trik-trik penjual. Ya, kalau si pembelinya dia nggak mau tahu, nggak jadi bang, bisa ya begitu kan? Nggak jadi. Tapi kan banyak yang gengsi juga kan. Wah, jadi akhirnya jual gengsi, membeli gengsi yang mahal jadinya. Nah, itu. Jadi jangan sampai ada, kalau antum jual jangan seperti itulah. Nanti akan ada yang masa tertipu dengan bacaan-bacaan itu. Bayangkan buah naga 10.000 sekilo, apa nggak berdatangan orang? Rupanya di bawah. Tuh bang tengok. Mana itu? Di bawah kolong, dalam. Dibuka loh. Oh ini gitu.
Wa qala Syaukani fi Nailul Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, wa amma suratul bai' ala bai'i wasyira' ala syira'i, adapun bentuk membeli barang yang sedang dibeli atau menjual barang yang sedang dijual, fahuwa ayyaqulu liman ishtara sil'atan fi zaman al-khiyar ifsakh li bai'ika wangqus bi anqasi, yaitu seorang mengatakan kepada orang yang membeli di saat si pembeli itu sedang proses tawar menawar, apa kata yang lain, udah kamu batalkan saja beli pembelianmu, beli dengan saya, jangan harga yang lebih murah. Au yaqulu li bai' ifsakh lishtirai minki bi azid ifsakh la ashtari minka bi azid, atau yang datang pembeli dia berkata kepada si penjual, udah kamu batalkan saja jual itu kepada bapak itu, biar aku saja yang beli dengan harga yang lebih mahal. Itu ikhwah, ini yang enggak dibolehkan. Idza waqa'al idnu fi dzalik, nomor 2, apabila sudah mendapatkan izin, fala yuhramu, maka tidaklah menjadi haram. Jadi di sini ikhwah, hukumnya haram membeli jual beli Najasyi, kemudian membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya, atau menjual barang yang sedang dijual oleh saudaranya, kemudian atau melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya, ya, atau seorang wanita meminta suaminya agar suaminya menceraikan istrinya yang lain. Ini hukumnya haram, ya. Wa kadzalika idza fasakha al-bai'u, demikian juga apabila jual beli tersebut dibatalkan, wa huma fi majlisil aqdi, sementara mereka masih dalam tempat transaksi, wal khiyaru bakin, hak khiyar itu masih, hak pilih itu masih ada. Seperti yang kita katakan tadi, selama dia belum meninggalkan tempat jual beli, tempat transaksi tersebut, maka masing-masing masih punya hak pilih, baik yang menjual maupun yang membeli, mau dilanjutkan sampai tuntas atau mau dibatalkan, kedua-duanya punya hak selama masih ada di tempat. Li riwayatin min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, qala, dia mengatakan, la yabi'ur rajulu ala bai' akhi hatta yabta'u au yadhar, janganlah seorang itu menjual barang yang sedang dijual oleh saudaranya hingga selesai transaksinya, atau dia putuskan jual belinya, dia batalkan jual belinya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Itulah beberapa hal yang terkait dengan dilarangnya seorang membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya atau sebaliknya. Ada yang mau nanya silakan. Ya. Panjar, misalnya. Ya. Inden maksudnya itu. Inden. Enggak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya khawatir itu jual hutang dengan hutang. Karena masalahnya kita panjar, berarti kan kita ada hutang dengan dia, ya kan?
Dia juga ada hutang dengan kita. Kenapa? Apa hutangnya? Hah? Barangnya mau dikasih. Kita hutang dengan dia, dia hutang dengan kita. Demikian ikhwah. Sementara barangnya itu sudah bisa untuk diambil. Jadi kalau lebih amannya, imma kita ambil barangnya, kemudian kita ambil, kemudian kita panjar, kita ambil barangnya, besok dilunaskan, atau kita lunaskan barangnya besok kita ambil. Jadi nggak ada yang hutang. Karena salah satu kaidah jual beli tidak boleh hutang, membeli hutang dengan hutang. Kan tadi kita berhutang kan? Karena belum lengkap duitnya. Berhutang berarti si penjual juga berhutang. Kenapa? Karena barangnya belum dikasih. Allahu a'lam. Hah? Nggak apa-apa. Lelang itu kan sebenarnya siapa yang berani membeli yang paling tinggi. Misalnya abang ngasih saya 2 juta, sana 3 juta, 4 juta, kan dia tukang 4 juta, 4 juta setengah, 4 juta setengah, 4 juta 550, 4 juta 850, 4 juta 5 ribu, 5 juta, 5 jumlah 100, kan gitu dia kan ceritanya kan. Pokoknya rame lah. Ya, dia kan menawarkan harga. Ada yang menunjuk saya harganya segitu, gitu kan? Ada segitu. Dia kan belum deal itu lagi. Ya, dia masih mencari. Ya, 5 juta 100, 5 juta 200, 1 juta tangan tuh. Udah. Kemudian 5 juta 300, 5 juta 350, 5 juta 750 gitu kan. Sampai yang tertinggi. Maka setelah diketok palu, dialah jual itu. Jadi yang tadi itu enggak, itu belum, masih penawaran harga. Setelah dia ketok palu, maka berarti disepakati mobil ini dijual dengan orang tersebut yang terakhir. Ya, jadi bukan itu nggak termasuk membeli ataupun menjual barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Kenapa? Karena belum deal. Sementara ini naha ay la yabi'u rajul ala bai akhi, tidak, jangan seorang itu membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya, itu berarti transisional, dia masih nggak termasuk dalam masalah ini. Dan dia tuh sudah kesepakatan, harga sudah sepakat kalau ini. Bukan sedang tawar menawar. Misalnya ada nggak yang merasa sakit hati? Misalnya berapa nih bang harganya? 3 juta, 2 juta lah bang ya. Oh nggak bisa lah, 2 juta setengah. Ini masih tawar menawar. Tiba-tiba ada yang datang. Berapa yang bang? Aku tawar sekian lah bang. Sekian. Ada masalah di sini? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia belum jadi. Tapi kalau sudah jadi, sudah 2 juta, kemudian tiba-tiba udah saya beli 2 juta setengah, itu kan namanya motong. Sama seperti melamar tadi itu. Kalau masih masukkan proposal, itu nggak termasuk. Tapi kalau sudah jadi, nah itu nggak boleh lagi masuk. Itu yang dimaksud. Jadi kalau lelang itu kan belum jadi, belum didilkan. Demikian. Tapi kalau sudah didilkan, ya sekian fulan, udah deal, ketok palu. Kemudian tiba-tiba ada yang memberikan 1 juta lebih, gimana? Kalau itu diterima, maka termasuk dalam hadis ini. Tapi nggak begitu sistem lelang. Kalau sudah ketok palu berarti nggak ada lagi yang diterima setelah itu, walaupun harga lebih mahal, lebih tinggi. Ya. Begini ikhwah, ini akan ada barang-barang itu yang memang bisa ada barang yang memang bisa kita ambil, ada barang yang nggak bisa diambil, gitu kan, tanah segala macam. Jadi kita DP, artinya tanda jadilah. Kemudian boleh nggak gini aja, boleh nggak kita bersyarat ini sesuai dengan perjanjian tanggal sekian pembayarannya, pelunasannya. Kalau enggak DP hangus, nah, gitu coba. Boleh nggak kira-kira? DP hangus boleh nggak?
Ikhwah, Allah alam boleh. Karena apa? Ada nggak kerugian bagi si penjual dengan adanya DP? Ada. Kenapa? Karena dia nggak bisa menerima pembeli yang lain. Coba bayangkan, ada beberapa pembeli, dia tolak, kenapa? Karena DP. Tiba-tiba orang yang katakan, nggak jadilah bang beli, DP-nya pulang, loh, bayangkan. Ya, jadi DP itu sebagai sebagai jaminan bagi dia. Kalau nggak boleh DP-nya dianggap angus, rugi si penjual. Ya, rugi si penjual. Karena kode etiknya kan begitu. Kalau sudah dipanjar berarti ini sudah deal dengan satu orang sampai dia melunaskannya atau menyicilnya, terserahlah. Itu ikhwah. Kalau dikatakan nggak boleh, Allah alam bisawab, harus dibalikkan. Saya nggak tahu itu di mana selahnya, mengapa nggak boleh. Karena itu jelas merugikan siapa? Penjual. Ada lagi? Ya. Bisa? Waktu masih kecil juga bisa. Sah akadnya. Jadi aku nikahkan anakku dengan anakmu, nomor sekian, sah mereka jadi suami istri. Kalau dia sudah besar, ikhwah, harus minta izin, apalagi perempuan. Kalau masih kecil boleh nggak minta izin. Ya suami istri lagi main-main air. Dia nggak tahu kalau dia suami istri. Dibolehkan. Jadi boleh dalam Islam menikahkan anak yang belum baligh. Hanya nanti masalahnya adalah kalau seandainya dia berkata cerai, jatuh nggak cerainya? Aku cerai ya, kata gitu. Aku cerai. Demikian. Apakah itu jatuh? Karena ikhwah, salah satu syarat mengucapkan cerai itu adalah dia harus baligh dan berakal. Allahu a'lam. Tapi kalau dia sudah besar, sudah minimal sudah mumayyiz, harus dimintai izinnya. Kalau dia ridho, tidak apa-apa. Misalnya, nak, kamu sudah abah nikahkan dengan itu, dengan abang itu, ya nggak apa-apa, lanjut katanya kan. Abah dapat berapa? Gitu, ya. Nggak apa-apa kalau dia ridho. Tapi kalau dia nggak ridho, batal pernikahannya. Sebagaimana seorang wanita ngelapor kepada Rasulullah karena ayahnya menikahkan dia dengan paksa. Lantas Rasulullah membatalkan pernikahan mereka. Itu ikhwah. Jadi baik dari perempuan maupun dari ayah, itu dua-dua punya hak. Si perempuan juga tidak bisa menikah begitu saja tanpa persetujuan ayahnya, ayah kandungnya, dan si ayah kandung juga tidak bisa menikahkan begitu saja tanpa persetujuan putrinya. Itu ikhwah. Jadi kalau yang tadi itu bisa, asalkan ridho. Kalau dia nggak ridho, bubar pernikahan. Ada lagi? Ya. Ya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila anak di luar nikah atau anak haram lah kita katakan, ya tentunya kan ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi wali dia, tidak bisa menikahkan dia. Lantas bagaimana pernikahan dia? Ya bisa dia ke wali hakim bisa. Jadi Pak Pengulu ataupun P3NTR itu bisa menikahkan dan kasih tahu, Pak ini anak ini hasil zina. Jadi bapaknya nggak sah. Ya jangan di majelis lah. Ya dikasih tahu sebelumnya. Jadi supaya sah pernikahan mereka. Gitu. Bisa dinikahkan, tapi bukan dengan bapaknya itu.
Kalau bapaknya menikahkan nggak sah. Kenapa? Karena dia bukan wali. Kecuali kalau bapaknya P3NTR, memang tukang nikahkan orang, sah kalau itu. Bukan dikarenakan dia sebagai bapak, tapi dikarenakan sebagai petugas. Itu. Jangankan anaknya, semua dinikahkan dengan dia. Nggak bisa. Paman itu hanya boleh menikahkan paman dari pihak ayah. Paman dari pihak ibu nggak bisa. Saudara yang bisa menikahkan saudara kandung dan saudara seayah. Adapun saudara seibu nggak boleh. Nggak bisa menikahkan. Saudara kandung itu artinya seayah seibu. Atau saudara seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Adapun saudara seibu tidak bisa. Ayahnya beda, ibunya sama, gitu kan? Jadi nggak bisa. Misalnya si A, gimana ya? Si Noni nikah dengan si Budi. Kemudian lahirlah si B, si Wati misalnya. Kemudian si Noni ini cerai atau meninggal si Budinya, si Joninya. Joni apa Budi? Budi. Sampai lupa namanya. Si Noninya yang dengan Budinya meninggal. Anaknya kan anak si Wati. Nah, si Noni menikah lagi dengan si Joni. Ada anak laki-laki, menikahlah mereka. Bisa? Nggak bisa. Ini kan saudara seayah, seibu. Ibunya satu, ayahnya beda. Udah. Yang ini nggak boleh menikahkan karena saudara seibu. Jadi ikhwah, rumusnya begini saja. Yang boleh menikahkan adalah antara si wanita yang akan dinikahkan dengan lelaki tersebut yang akan jadi wali pernikahan. Itu tidak ada perantara perempuan. Tidak ada perantara perempuan. Itu dia. Misalnya ikhwah, saya punya abang saya punya anak laki-laki. Anak saya dengan anak abang saya mahram nggak? Hah? Nggak kan? Sepupu kan nggak mahram. Boleh mereka menikah? Boleh. Tapi bolehkah anak abang saya ini menjadi wali pernikahan anak saya? Hah? Boleh. Kalau bapaknya nggak ada lagi, boleh. Kenapa? Antara anak abang saya yang laki-laki dengan anak saya yang perempuan, tidak ada perantara perempuan. Anak saya, kemudian bapak, abang, anak, kan nggak ada yang perempuan. Yang nggak boleh, aku nikahkan diriku dengan dirimu. Nah, itu yang nggak boleh. Dia yang menjadi mempelai laki-laki sekaligus jadi wali, nggak bisa sekaligus jadi wali. Ya, tapi kalau dia menikahkan boleh. Itu. Jadi lihat saja kalau ada perantaranya perempuan maka nggak boleh. Misalnya, boleh nggak kakek jadi wali? Boleh, asalkan kakek dari pihak ayah. Kakek dari pihak ibu nggak bisa. Itu dia. Kalau anak kakak laki-laki bisa nggak nikahkan? Anak kakak yang laki-laki bisa nggak menikahkan? Hah? Kenapa? Iya, ada perempuan. Saya, ayah saya, kakak saya, anaknya kan nggak bisa, karena ada kakak, karena ada perantara perempuan. Jadi intinya kalau diperantarai oleh perempuan, ada perempuan, maka tidak boleh jadikan sebagai wali. Ada lagi? Bis? Yang? Apa itu? Yuk, masih ada waktu 1 menit. Dah, pulang aja kita. Tadi lupa pula mengasih tahu. Oh, ini ada, sebentar ya, sepertinya ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Ustadz jika seseorang dilantik bersumpah melalui Al-Quran? Enggak apa-apa ikhwah. Ya. Melalui Al-Quran itu maksudnya bagaimana? Meletakkan Al-Quran di atas kepala gitu. Kalau sekedar dia meletakkan di atas kepala itu enggak boleh. Enggak ada sumpah seperti itu. Sumpah itu wallahi. Ya. Kalau dikatakan demi Al-Quran, gimana? Al-Quran itu kan kalamullah. Jadi Allahu a'lam bishawab boleh, karena itu Al-Quran kalamullah. Kalamullah itu tidak makhluk, makanya boleh Allahu a'lam bishawab. Tapi tidak harus meletakkan Al-Quran di kepala. Itu kan memang pejabat-pejabat kita ya, kalau disumpah harus ada Al-Quran. Kalau dia orang Kristen, Injil. Ya kalau memang harus seperti itu, sekalian aja kutubus sitah masukkan di kepalanya itu. Tidak ada pula sunnahnya harus meletakkan Al-Quran di kepala. Jadi cukup mengucapkan wallahi, tallahi, demi Allah aku bersumpah, itu sudah cukup. Tapi itulah sering kita itu menganggap kurang kuat, kurang sakral. Makanya harus dipocong baru rasanya baru mantap. Muncullah yang namanya sumpah pocong. Itu dia. Kurang mantap kalau nggak pakai, kalau hanya wallahi, kurang serius. Itu ikhwah. Ya. Padahal dengan kalimat wallahi itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai sumpah, dan kita wajib untuk membenarkan. Kita yang minta sumpah misalnya, kamu mencuri? Enggak wallahi, maka kita wajib untuk mempercayainya. Kalaupun dia bohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau jelas-jelas dia bohong. Kamu mencuri ayam? Enggak wallahi. Kedak dari belakang dibangkain sarungnya. Ah, ini enggak bisa. Itu sudah jelas bohong. Itu sudah jelas bohong. Ya. Kalau itu kan sudah terang-terangan namanya. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.